Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, sebab pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Nyanyian pengantar firman, mari kita nyanyikan lagu dari KB 123, 1, 2, dan 4 dalam badai hidup. Bersama
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini hamba-Mu membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya pimpin hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan pimpin semua juga yang mendengarkannya, dan Roh Kudus hadir di sini, supaya kami semua bisa mengerti dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Tema kali ini dari Rasul Paulus ya, jangan sia-siakan anugerah Allah yang kamu sudah terima. Ya, sebelum kita mulai, saya ada ilustrasi gambar di sebelah kanan kita. Itu gambar di Israel, ada sungai Yordan dari atas mengalir deras melewati Danau Galilea atau Sea of Galilea, terus sampai ke di bawah ada Laut Mati, Dead Sea. Nah, yang menarik di sini ya, kedua lautan itu sama-sama mendapat aliran dari sungai Yordan. Ya. Tetapi yang di bawah dia menerima yang terakhir sampai kembung, ya. Nggak bisa mengalir lagi. Dan karena dia tidak mengalirkan air yang didapat dari sungai Yordan, menyebabkan kadar air di laut itu menjadi sangat tinggi dan tidak ada satupun binatang atau ikan-ikan yang bisa hidup di dalam Laut Mati itu. Ya, demikian juga di sekelilingnya. Ya, tanaman tidak menjadi subur dan tidak ada tanda-tanda penghijauan. Ya, jadi perbedaan yang nyata adalah karena si Laut Mati itu tidak mengalirkan air yang diterima dari sungai Yordan. Sedangkan kalau kita lihat sungai Sea of Galilea atau Danau Galilea, dia menerima aliran sungai Yordan dari atas, kemudian dia menyalurkan kembali ke bawah. Dan nggak hanya ke bawah, ke samping kanan kiri, ya. Ada sungai-sungai kecil yang dialiri oleh Danau Galilea itu, Sea of Galilea. Nah, ya kita bisa belajar ya dari makna fenomena alam. Ya, karena Tuhan Yesus sering memakai fenomena alam juga untuk menerangkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi di sini aplikasinya, ya, kalau aplikasi rohaninya, kalau kita sudah menerima berkat, kita sebaiknya dan seharusnya juga menyalurkan berkat itu. Ya, jadi tidak dipegang sendiri, ya, dapat makanan, pegang sendiri, makan sebanyak-banyaknya, akhirnya kolesterol tinggi. Ya, jadi kalau dapat makanan ya bagi-bagilah gitu ya. Ya itu, ya maksudnya gitu, dapat blessing kita harus menjadi saluran berkat. Ya. Nah kemudian yang menarik di sini, di 1 Korintus 15 ayat 58, Rasul Paulus juga menulis ya di ayat sebelumnya nih ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jernih payahmu tidak sia-sia. Jadi ya kita dalam melayani, setiap jernih payah kita pasti tidak sia-sia. Ya. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan tema kita? Bagaimana kok bisa anugerah yang kita sudah terima kita bisa menyia-nyiakan? Nah, saya ada ilustrasi.
parable of the sower, ya, penabur benih, ya. Jadi diilustrasikan nih benih, ya, benih itu benih iman, tapi ini benih benar-benar benih, ya. Jadi ini memakai lagi kebenaran dari natural, ya, benih. Benih itu ada di kitab Lukas 8 dijelaskan, ya, bagaimana respon tanah itu, ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak berduri. Nah, baru ada yang jatuh di tanah yang subur, nah, itu masing-masing dijelaskan bagaimana respon hati kita dalam menerima firman Tuhan. Ya. Jadi dari dari ilustrasi benih, ya, itu benih itu tumbuh enggak? Berbuah banyak enggak? Gitu, ya. Kalau yang jatuh di pinggir jalan, ibaratnya tuh benihnya sia-sia, ya. Karena apa? Di sini dijelaskan yang jatuh di pinggir jalan orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi benih iman itu lewat, diambil oleh si iblis sehingga respon hati orang yang mendengar firman Tuhan, dia jadi tidak percaya. Kemudian yang jatuh di tanah berbatu. Di sini dijelaskan di kitab Lukas ya 8, benih yang jatuh di tanah berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka mundur, murtad. Ya, jadi inilah, jadi jelas kalau kita menerima firman Tuhan kita nggak percaya, kayak tadi ini yang di batu ini nggak berakar, ya berarti emang dia belum dalam Tuhan. Ya, jadi nggak berakar, jadi langsung gone, layu. Nah, yang jatuh di semak berduri gimana? Ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, ini juga, ini hidup sih hidup, tapi berbuah enggak gitu ya. Jadi ya ini enggak menjelaskan mengenai selamat nggak selamat ya, ini menjelaskan respon, ya, tapi tidak mencapai tujuannya, tidak berbuah banyak. Yang jatuh di semak yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kembali benih yang ditanam mempunyai tujuan, ya. Jadi tujuannya ialah menyenangkan Tuhan, berbuah banyak, bermanfaat, kita menjadi berkat dan kita juga memberkati orang lain juga. Kita siap menjadi berkat, ya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya? Itu kan benih, faith, ya. Apa hubungannya dengan grace? Nah, Rasul Petrus juga menuliskan hal yang sama ternyata. Ya, jadi Petrus juga menuliskan di 2 Petrus 3 ayat 18, ya, dibilang begini nih. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia pun kita harus bertumbuh. Jadi nggak hanya faith aja, grace pun harus kita bertumbuh. How? Bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia? Caranya dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jelas, grace harus kita tumbuhkan dengan melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Kemudian disebutkan, baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Nah, jadi untuk berbuah banyak, kita harus mengenal, bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus sehingga kita
menjadi memiliki karakter Tuhan Yesus, menjadi seperti Dia. Itulah namanya kita bertumbuh dalam kasih karunia. Ya, jadi kebenaran dari benih nyambung tuh dengan iman, dengan grace. Ya. Nah, sekarang kita kembali. Bagaimana sekarang caranya kita supaya kita berbuah banyak dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu sendiri? How to-nya, tadi negatifnya, jangan ya kan menyia-nyiakan. Sekarang how to-nya bagaimana? How to-nya disebutkan di ayat 1 kan dibilang, demikian kami sebagai teman-teman sekerja dengan Dia. Ya, itu kalau di King James Version ada sambungannya, bukan teman-teman sekerja titik, enggak, teman-teman sekerja Allah. Jangan menerima anugerah dengan sia-sia. Jadi jadilah kita teman sekerja Allah. Ya. Nah, di ayat kan kita baca 2 Korintus 6. Ya, sebelumnya Rasul Petrus tuh menuliskan bahwa kita sebagai orang yang percaya, sebagai believer, kita adalah manusia baru. Ya, berarti apa? Kita tuh menjadi sesuatu yang baru setelah kita percaya karena ada Roh Kudus turun dalam diri kita. Kita adalah ciptaan baru. Di situ juga disebutkan ya di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu di 2 Korintus 5, 17 sampai 20. Kita baca yang ayat 2 Korintus 6. Jadi 3 ayat sebelumnya menyebutkan selain sebagai teman sekerja Allah, siapa kita? Kita adalah ciptaan baru, kita adalah juru damai, pembawa berita damai, dan juga kita adalah duta Yesus Kristus di dunia. Jadi peran kita itu banyak, ya. Tapi bagaimana peran kita itu kita laksanakan di dunia ini? Nah, jadi sebagai pekerja, ya, kita mengaplikasikannya di gereja, ya. Kita menjadi pemusik, pemain drum, guru sekolah minggu, banyak pengkhotbah, ya, pendeta, itu adalah pekerja-pekerja. Ya. Nah, pekerja yang bagaimana? Perannya seperti apa? Ya, Rasul Paulus itu detail. Perannya harus sebagai hamba. Ya, jadi sebagai pekerja, walaupun dia elder, walaupun dia pendeta, tapi jangan lupa dia itu hamba. Hamba itu yang melayani. Bukan gara-gara dia punya status yang lebih tinggi, masuk ke parkiran, marah-marah dengan tukang parkir, ya kan? Jadi kita semua, status kita semua dalam pelayanan di mata Tuhan adalah sama. Ya, tanpa memandang status sosial kita di masyarakat. Di mata Tuhan, status kita adalah sama, yaitu sebagai hamba. Nah, inilah yang kadang-kadang dilupakan, sehingga menjadi Rasul Paulus menyebutkan sebagai batu sandungan. Ya, jadi Rasul Paulus sendiri, ya, menulisnya itu dia benar-benar dia menulis bahwa dia menceritakan pengalamannya sendiri dan dia juga masih dicela, dikritik. Rasul Paulus nggak mau menjadi batu sandungan. Sehingga dia menceritakan kembali, menulis surat kepada kita, kepada orang-orang di Korintus, ingat, kita melayani jangan menjadi batu sandungan. Ya, bagi yang sudah melayani pasti tahu apa itu batu sandungan.
karena udah ngalamin. Ya, banyak kita yang sudah melayani, terjun dalam dunia pelayanan, komplain, oh dia begini sih, dia begitu sih, dia merentah terus sih. Banyak dah itu ya. Nah, sekarang kita udah ngerti nih. Ya, jadi oh dia masih sebagai batu sandungan. Kita mesti tahan, panjang sabar. Ya. Panjang sabar, kita doakan supaya saling bekerja sama sehingga tidak mundur. Jangan gara-gara batu sandungan mundur. Gitu ya, berarti dua-duanya belum dewasa ya. Jadi kita harus saling mengingatkan, jangan sampai kita juga menjadi batu sandungan. Nah, jadi itu penting ya. Sekarang ini tadi sebagai apa namanya, sebagai pekerja ya. Itu juga ada ayatnya tuh di 1 Petrus 4 ayat 10. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various form. Ya, jadi ya pokoknya kita masing-masing nih punya talenta, punya skill yang kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi caranya menjadi teman sekerja Allah, mempunyai peran sebagai hamba, dan menjaga pelayanan kita agar tidak menjadi batu sandungan. Kemudian Rasul Paulus menuliskan bahwa pelayanan pemberitaan ini urgent. Penting ya, jangan ditunda. Kalau kita yang belum percaya, kita harus berdoa dengan pertolongan Roh Kudus bahwa agar kita bisa mengerti dan kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Rasul Paulus mengutip dari kitab Yesaya ayat 49 pasal 8. Ya, sama persis dikutip. Ya, urgensinya pelayanan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kemudian baru Rasul Paulus menuliskan, Yesus Kristus sudah hadir di dunia dan sudah mati bagi kita dan bangkit. Jadi Rasul Paulus menambahkan tulisan Rasul Paulus nih. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari perdamaian itu. Jadi waktu Nabi Yesaya bernubuat sudah digenapi oleh Yesus Kristus dan Rasul Paulus sendiri sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit sehingga dia bisa mengatakan hari ini adalah hari penyelamatan itu sendiri. Jadi itulah urgensinya kita melakukan pelayanan. Kalau ada kesempatan melayani, kita siap melayani dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita bisa sabar. Ya, dibilang nih di ayat berikutnya tuh, ya, Rasul Paulus tuh bisa menahan derita, ya, bisa sabar. Ya, dibilang begini, dengan menahan dengan penuh kesabaran. Ya, menahan dengan penuh kesabaran. Jadi itu adalah bagian dari buah Roh Kudus yang namanya forbearance atau endurance. Bukan sekedar patient, bukan sekedar sabar. Dalam bahasa Indonesianya lebih tepat tabah. Tabah menderita. Kalau tabah itu sabar dalam arti kita mengalami sesuatu. Tabah, ya. Makanya di kitab King James Version juga disebutkan tabah dalam bahasa Indonesianya.
Nih dalam King James Version dibilang, di dalam kemurnian, di dalam pengetahuan, di dalam tabah menderita, di dalam kemurahan, dan di dalam Roh Kudus, dan di dalam kasih yang tulus. Jadi Rasul Petrus itu bisa tahan semua sacrifice dia dalam pelayanan karena dia juga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, jadi dalam hal ini Rasul Paulus juga menerangkan kita harus mengerti untuk bertumbuh dalam kerohanian kita dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ya, di sini jelas bahwa Rasul Paulus mengungkapkan pengalaman pribadinya. Jadi firman Tuhan ini bukan sekedar cerita orang, jadi benar-benar kesaksian Rasul Paulus, dia mengalami sendiri penderitaan itu. Dia mengalami sendiri kesusahan itu, ya kan disebutkan tadi. Dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, baru kemudian tuh masuk ke spesifik. Tadi itu umum. Jadi kalau orang bercerita umum, kesukaran, ya kita juga ngalamin kesukaran. Tapi apa sih kesukarannya? Kamu ngalamin apa kesukaran? Kalau dia nggak bisa cerita, ya belum ngalamin. Tapi kalau Rasul Paulus, dia tulis begitu dari general, dia tulis dalam menanggung dera. Rasul Paulus pernah diuber-uber, pernah digebukin, dipukulin. Dalam penjara dan kerusuhan, dia dipenjara. Dalam berjenih payah, dia memberitakan Injil. Dalam berjaga-jaga dan berpuasa, ya. Jadi dalam perjalanan memberitakan Injil, dia harus berjaga-jaga dan berpuasa. Jadi semua yang ditulis Rasul Paulus adalah kenyataan atau teladan hidup. Ya, karena itu dia berani menulis seperti ini. Ya, kita belum berani menulis seperti ini. Kita hanya menyampaikan kembali dan mengamini apa yang dikatakan Rasul Paulus adalah benar. Ya, jadi kita mengamini dan menyampaikan kembali karena kita percaya. Sama seperti Rasul Paulus, dia mengutip Nabi Yesaya, surat Nabi Yesaya karena dia percaya dan dia ngalamin, dia kutip lagi, gitu. Nah, jadi buah Roh Kudus ya itu hanya bukan hafalan. Kalau kita terjun dalam pelayanan, baru kita dites. Lu udah tumbuh belum? Udah berbuah belum? Sabar enggak? Punya kasih enggak? Gitu ya. Setia apa enggak? Gampang marah apa enggak? Nah, itu penting, gampang marah apa enggak? Ya, kita bisa ketawa. Lu pemarah ya? Enggak sabar ya? Oh, oke ya. Jadi kita tuh harus tahu semua, ya, kita mesti sabar. Jadi kemudian di ayat selanjutnya juga, apa yang digunakan Rasul Paulus dalam pelayanan? Ternyata Rasul Paulus juga menggunakan senjata rohani. Ya, karena apa? Karena begitu kita terjun dalam pelayanan, begitu si setan langsung menyerang. Banyak hambatan, pasti. Ya, setiap kita yang sudah terjun dalam pelayanan, baik paduan suara, baik misi, apapun, begitu kita terjun, kita dapat serangan. Nggak gampang. Ya, karena itu kita harus memakai perlengkapan rohani. Kan dibilang di sini. Dengan hinaan, dengan kemuliaan dan hinaan, dengan umpat, puji, ya. Seperti penipu tetapi benar. Jadi dia dapat serangan-serangan, dapat kritikan-kritikan. Itu harus ditahan oleh perisai, feel of faith, ya. Jadi digambarkan nih, kalau kita masuk dunia pelayanan, jangan lupa
bukannya kita happy-happy nyanyi, enggak, karena setan juga nyerang, ya. Kita siap-siap, begitu kita masuk pelayanan kita harus pakai perlengkapan. Kiri di ayat 7 kurang gitu jelas ya, tapi cukuplah, oke. Tapi di kitab King James Version-nya di ayat 7 jelas dibilang, di dalam firman kebenaran, di dalam kuasa Allah, dengan senjata kebenaran di tangan kanan dan kiri. Jadi betul itu. Dengan senjata kebenaran di tangan kanan dan kiri. Di kiri ada shield of faith, di kanan adalah pedang sword of the spirit, pedang roh. Ya. Nah, di kepala apa tuh? Helm of salvation. Kalau kita mau melayani, kita mesti yakin kita sudah dalam Yesus dan kita sudah selamat. Kalau kita dibilang, lu kan belum selamat, sok melayanin. Coba lu kan kerjanya masih sedikit. Ya, jadi kita mesti ingat, ya, when you believe, you will have eternal life. You believe in Jesus Christ as your God and Savior. You are sealed by the Holy Spirit, and your Holy Spirit come to your heart, and you have eternal life. Nah, tapi apa ini? Kok sia-sia grace-nya? Ntar kita lihat lagi ya. Jadi Rasul Paulus memakai senjata rohani setiap dia pelayanan. Nah, kita pun apapun pelayanan kita di gereja jangan lupa. Ya. Helm keselamatan harus di kepala karena perperangan adalah di mind kita. Ya, di otak kita. Harusnya kita sabar ya. Terus kalau kita menggunakan senjatanya rohani itu dengan tidak melukai tapi dengan firman Tuhan. Nah, kemudian ayat selanjutnya menarik nih. Ya. Di dalam ayat 8, dengan kemuliaan, dengan hinaan, dengan umpat dan puji, seperti penipu tetapi benar, seperti yang tidak dikenal tetapi terkenal, seperti akan mati tetapi lihatlah kami hidup, seperti dihajar namun tidak terbunuh, seperti berduka cita namun kami senantiasa bersuka cita, seperti miskin namun kami memperkaya banyak orang. Ini adalah miracle-miracle yang terjadi karena Rasul Paulus sudah meninggalkan kedagingan dia. Jadi Rasul Paulus bisa survive. Ya, dia menderita duka cita tapi hatinya joyful. Ya, jadi dia bersuka cita. Dia di penjara tapi dia bersuka cita. Dia mau dibunuh tapi nyatanya dia masih hidup waktu dalam pelayanan. Ya, jadi miracle works when you jump to the field. Ya, kayak siapa yang di perahu ya mau hampir tenggelam karena dia waktu dia lompat ke laut, dia bisa berjalan di atas air menghampiri Yesus. Tetapi begitu dia lalai, lengah, dia tidak menoleh ke Yesus, dia tenggelam. Ya, jadi artinya miracle bekerja bila kita terjun dalam pelayanan. Ini buktinya, benar. Rasul Paulus dihajar, nggak mati. Ya, berduka cita, tapi dia bersuka cita. Dia di dalam penjara bernyanyi, menulis surat, memberi encouragement. Nah, itulah yang harus kita perhatikan bahwa miracle works when you jump to the field, to the servanthood, pelayanan. Ya, terakhir, ternyata kalau kita anugerah yang kita berikan, kita nggak pakai. Kita diam-diam aja, ya. Itu adalah judgment of reward, ya. Jadi judgment of faith, judgment of salvation is when you believe, but don't deny it.
As long as you don't deny and believe, you will be saved. Ya. Nah, ternyata ada judgment of reward di mana kita cari? Di tulisan Rasul Petrus juga, karena Rasul Petrus menulis ini dasarnya ada di 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan secara cepat. Ya, ini judgment of reward. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji dengan api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Ya, diselamatkan tetapi seperti keluar dalam api. Ya paling keserempet api-api dikit tapi dia selamat lah. Ya, tapi itu bukan yang kita mau, ya, yang bukan Tuhan inginkan. Tuhan inginkan adalah kita berbuah banyak, menjadi pekerja yang bermanfaat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi sehingga kita yang tadi kan di Sunday School saya katakan, you work hard after you receive the grace because you have to learn piano, ya. You have to be grateful karena kita tahu kasih karunia itu mahal, ya. Jadi ajakannya marilah kita memanfaatkan grace yang sudah kita terima sehingga tidak sia-sia dan maksud Tuhan tercapai dalam hidup kita dan dalam rencana keseluruhannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa mengerti bahwa kasih karunia yang Engkau berikan begitu berharganya Tuhan, sehingga kami mau memakainya Tuhan. Kami tidak malu Tuhan untuk memakainya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan karenanya itu pimpin terus semua yang hadir di sini hamba-Mu untuk bersyukur dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dengan pekerjaan-pekerjaan kami, dan pekerjaan kami tidak sia-sia, dan karenanya kami mendapatkan reward yang setimpal atas setiap pekerjaan pelayanan kami, di mana talenta kami masing-masing dimanfaatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh ya, mari kita bersama-sama dengan seluruh jemaat di dunia, kita mengutarakan iman pengakuan rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.